Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini bercerita tentang Siti Sarah, yang merupakan istri pertama Nabi Ibrahim alaihi salam, yang terkenal dengan kecantikannya yang luar biasa. Selain itu, ia juga diakui sebagai teladan seorang muslimah yang istimewa karena kesalehannya yang luar biasa. Salah satu momen penting dalam kehidupannya adalah ketika ia berhasil melewati ujian godaan nafsu yang datang dari Firaun. Siti Sarah dikenal sebagai wanita luar biasa di masanya. Sebagai istri Nabi Ibrahim, dia tidak hanya memiliki kecantikan yang memikat, tetapi juga kecerdasan yang luar biasa dan ketaatan yang mendalam kepada Sang Abul Anbiya, gelar untuk Nabi Ibrahim. Siti Sarah telah membuktikan kesetiaan dan ketaatannya kepada suaminya, Nabi Ibrahim. Ia senantiasa mendampingi suaminya dalam setiap langkah perjalanan dan dakwah yang diemban oleh Nabi Ibrahim. Ada suatu peristiwa di mana Siti Sarah turut serta dalam kegiatan dakwah. Di saat itulah, ia dihadapkan pada cobaan yang luar biasa. Pada suatu waktu, karena upaya dakwahnya tidak diterima di wilayah Babilonia, Nabi Ibrahim alaihi salam dan Sarah memutuskan untuk berpindah ke Syam. Namun mereka tiba di sana saat daerah tersebut sedang dilanda kelaparan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Mesir. Di tempat ini, kesetiaan Siti Sarah diuji. Suatu hari, ketika Ibrahim dan Siti Sarah tiba di Mesir sebagai pendatang baru, seorang pejabat istana memperhatikan mereka. Terpesona oleh kecantikan yang luar biasa dari Sarah, pejabat tersebut segera memberitahu Firaun, sang raja yang memegang pemerintahan tertinggi di negeri tersebut. Ia berkata, telah datang di negeri Baginda seorang pria asing. Ia datang bersama wanita yang sangat cantik dan sangat menarik. Kecantikannya tak ada yang menandingi. Wanita seperti itu sangat layak menjadi pendamping Baginda, ujarnya. Setelah menerima kabar itu, Firaun langsung mengutus salah seorang untuk mengundang Nabi Ibrahim ke istananya. Firaun begitu terkenal sebagai raja yang zalim. Ia sangat menginginkan Sarah dan rela melakukan apapun untuk mendapatkannya. Jika mendapati perempuan itu telah bersuami, ia tak akan segan membunuh Ibrahim untuk merebut Sarah. Dalam pertemuan itu, Firaun bertanya pada Ibrahim, "Siapa wanita itu?" Ibrahim pun menjawab, "Ia adalah saudariku." Kemudian mendengar jawaban Nabi Ibrahim, Firaun pun melepaskannya dan meminta Sarah didandani dan dibawa ke istana. Kemudian Nabi Ibrahim langsung pulang untuk menemui istrinya. Kemudian menjelaskan, jika Firaun adalah penguasa yang sangat zalim, Nabi Ibrahim juga meminta jangan membocorkan kebohongannya itu. "Sesungguhnya penguasa zalim, Firaun, telah bertanya kepadaku tentangmu. Kemudian aku memberitahu kepadanya jika kamu adalah saudariku, janganlah memberitahu kebohonganku kepadanya karena sesungguhnya di dalam kitab Allah, kamu adalah saudara perempuanku," kata Ibrahim. Ketika akhirnya Sarah tiba di istana Firaun, hatinya terasa berkecamuk. Meskipun pelayan istana telah bersiap dengan segala perlengkapan yang mewah, hati Sarah dipenuhi kegelisahan. Pakaian indah yang dikenakannya seolah tak berarti apa-apa di tengah rasa khawatir yang mendalam. Pada saat itu, cahaya istana yang mewah dan gemerlap tidak mampu menghilangkan kecemasan yang menyelimuti dirinya. Di tengah kemegahan istana dan keramaian pelayan, perasaan sedih yang mendalam menghampiri Sarah. Ia merasa putus asa dengan kemungkinan dipisahkan dari suaminya. Kehadiran di istana yang asing ini menambah beban pikirannya. Rasa enggan untuk berpisah dengan suami dan rasa takut akan tersentuh oleh Firaun, seorang yang jahat dan zalim, menjadi beban yang berat di hatinya. Sarah kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia beribadah dan bersujud, kemudian mengadukan kesedihannya. Ia merasa perlunya beribadah dan bersujud dalam doa tulusnya. Dengan hati yang penuh kerendahan, ia mengadu kepada Sang Pencipta, menuangkan segala perasaannya yang berkecamuk. Dalam sujudnya yang dalam, berdoa, "Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa imanku teguh padamu dan Rasul-Mu, jika Engkau tahu bahwa aku telah menjaga kesucianku dan kehormatanku untuk suamiku, aku mohon dengan tulus, jangan biarkan raja kafir ini memiliki kendali atas diriku." Sembari tetesan air mata membasahi wajahnya, Sarah akhirnya bertemu dengan Firaun. Saat Firaun melihat kecantikan Sarah, nafsu birahi tumbuh dalam dirinya. Kecantikan Sarah yang begitu memukau telah membuat Firaun terpikat dan tergoda. Berkali-kali Firaun merasa ingin menyentuh Sarah. Namun pada setiap percobaan tersebut, suatu mukjizat terjadi. Tiba-tiba saja,
tangannya menjadi lumpuh dan ia tidak mampu bergerak. Seolah-olah sebuah kekuatan tak terlihat menahan Firaun, tangannya terasa terpaku di dada, dan usahanya untuk menggapai Sarah sia-sia. Firaun, dalam kebingungannya karena tangannya yang tiba-tiba lumpuh setiap kali ia mencoba menyentuh Sarah, berbicara dengan lemah lembut, "Aku berjanji bahwa aku tidak akan mengganggu atau menyakiti kamu. Tolong, mohon kepada Tuhanmu agar mengembalikan kekuatan tanganku." Sarah, dengan kehati-hatian dan hati yang dipenuhi doa, merenungkan kata-kata Firaun. Dalam hati dan pikirannya yang penuh pertimbangan, dia kembali berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika apa yang dikatakannya adalah benar, dan jika memang ia tidak berniat jahat, tolong bebaskanlah tangannya dari keadaan ini." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Tangan sang raja pun terlepas dan sembuh dari kekakuan tangannya. Namun ia mengingkari janjinya. Ia kembali mendekati Sarah setelah tangannya dapat kembali bergerak. Kejadian yang sama pun terulang hingga 3 kali. Sang Raja Firaun akhirnya menyerah. Ia malah menjadi takut dengan kemampuan Sarah membentengi diri. Ia bahkan menuduh Sarah adalah makhluk halus yang seperti setan, yang melakukan tipu daya. Firaun segera memanggil pengawalnya lalu berkata, "Kau bukanlah membawa seorang wanita, melainkan membawa setan." Tugas diberikan kepada penjaga untuk mengantarkan Sarah kembali ke rumahnya. Sebelum kembali, Raja memberikan seorang budak bernama Siti Hajar kepada Sarah sebagai hadiah. Siti Hajar memiliki kecantikan yang mirip dengan Sarah. Saat tiba di rumah, Ibrahim bertanya kepada Sarah, "Apa yang terjadi?" Lalu, Sarah menjawab, "Allah telah menolak tipu daya Raja kafir itu dan ia memberiku seorang pelayan wanita." Pernikahan Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam, pada waktu tersebut, Siti Hajar diambil dari wilayah Kanan dan diangkat untuk menemani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam perjalanan dari Mesir ke Makkah. Sementara itu, Sarah masih belum diberikan keturunan meskipun usianya sudah lanjut. Ia selalu merenungkan tentang memberikan suaminya seorang anak laki-laki yang bisa melanjutkan misi dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikarenakan perilaku baik Siti Hajar dan rasa kagum Sarah padanya, Sarah meminta Hajar untuk menikahi suaminya agar mereka bisa memiliki keturunan. Nabi Ibrahim alaihissalam setuju dengan permintaan Sarah. Tidak lama kemudian, Siti Hajar dan Nabi Ibrahim menikah dan diberkahi dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Mendapat anugerah seorang anak laki-laki, tentu saja Sarah dan Hajar merasa sangat bahagia menyambut karunia ini. Namun, tidak lama kemudian, rasa cemburu muncul di dalam hati Sarah saat ia melihat Ismail. Karena perasaan tersebut, Sarah berkomitmen untuk tidak tinggal dalam satu tempat dengan Hajar. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar memindahkan Hajar dan Ismail ke Makkah. Untuk melaksanakan perintah ini, mereka berangkat menuju Makkah yang pada saat itu masih berupa daerah tandus dan terik. Dengan berkah seorang anak laki-laki, tentu Sarah dan Hajar merasa sangat gembira menerima anugerah ini. Namun, tidak lama kemudian, perasaan cemburu timbul di hati Sarah saat melihat Ismail. Karena emosi ini, Sarah membuat keputusan untuk tidak tinggal dalam satu tempat dengan Hajar. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar memindahkan Hajar dan Ismail ke Makkah. Dalam rangka menjalankan perintah tersebut, mereka berangkat menuju Makkah yang pada waktu itu masih berupa daerah yang gersang dan terik. Di sanalah, seperti diriwayatkan dua sejarawan, At-Tabari, 838-923 Masehi, dan Ibnu Al-Atsir, tahun 1160 sampai tahun 1233 Masehi, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan Ismail. Sebuah riwayat menceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menoleh sekalipun kepada Siti Hajar, meski ia menangis dan terus memanggil namanya. Semakin jauh Nabi Ibrahim meninggalkannya, Siti Hajar lalu mengejar suaminya dan mengatakan, "Kemana engkau akan pergi dan meninggalkan kami di padang pasir yang tidak ada manusia dan bahkan kehidupan ini? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kamu wahai suamiku?" "Benar," jawab Ibrahim. "Kalau begitu, Allah pasti tidak akan membiarkan kami," kata Siti Hajar. Di tempat yang tandus dan tidak ada suami yang menemani, Ismail menangis terseduh-seduh karena kehausan. Hajar berkeliling mencari air di antara bukit Safa dan Marwah.
Ia berjalan bola-balik di antara kedua bukit sebanyak 7 kali. Sayangnya, tidak ada air yang ia temui. Dalam keadaan yang putus asa, Hajar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi putranya. Tak lama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat. Kaki Ismail mulai bergerak-gerak, tumitnya dihentak-hentakkan di tanah yang gersang. Tanpa diduga, air begitu derasnya mengucur dari jejak hentakan kaki Ismail. Sumber mata air tersebut kini dikenal sebagai mata air Zam-Zam.